Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Najis. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang terminologi hadis. Sebelum saya masuk ke materinya, saya akan memberitahu beberapa subbab yang ada pada materi kali ini. Yang pertama itu adalah terminologi hadis, dan yang kedua adalah kedudukan dan fungsi hadis. Materi yang pertama adalah hadis. Kata hadis secara etimologi ialah isi masdar dari kata hadasa yahdisu hadasan, yang memiliki arti komunikasi, percakapan, dan cerita, baik dalam konsep agama maupun duniawi. Ada yang mendefinisikan hadis, yang artinya sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, ataupun sifatnya. Kata hadis juga mengandung arti al-jadid, yaitu sesuatu yang baru. Lawan kata dari al-qadim, sesuatu yang lama. Dan al-khobar yang artinya berita, yaitu suatu yang dipercakapkan atau dipindahkan dari orang ke orang lain. Dan yang terakhir adalah al-qorib, yang artinya sesuatu yang dekat. Menurut Muhadasin, segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrik, bentuk fisik, moral, maupun perjalanan hidup, baik dilakukan sebelum diangkat menjadi nabi, contohnya seperti bertahabus di Gua Hiro, maupun sesudah menjadi rasul. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dan Ibnu Majah dan Doramil, barang siapa yang merintis jalan yang baik, maka dia akan memperoleh pahala yang dan juga pahala orang yang mengamalkan sesudahnya, tidak mengurangi sedikit pun pahala yang ia punya. Dan barang siapa yang menitih jalan buruk, ia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengamalkan tanpa mengurangi sedikit pun dosanya. Para ulama pun memberikan pengertian sunnah secara bahasa berikut: jalan dan kebiasaan yang baik atau buruk, atau dapat dikatakan jalan baik yang terpuji atau tercela. Secara terminologi, menurut kalangan ulama usul, sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir yang pantas menjadi dalil hukum syara. Sedangkan menurut Fuqara, sunnah adalah hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, tetapi hal itu tidak fardu atau tidak wajib. Sedangkan sunnah menurut ulama fikih adalah setiap yang datang dari Rasulullah SAW yang bukan fardu dan tidak pula wajib. Hal ini karena sasaran ulama fikih adalah perbuatan mukallaf yang terdiri dari wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Ada khobar. Khobar menurut bahasa berarti an-naba, yang memiliki arti berita. Khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Kabar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi. Khobar lebih umum daripada hadis. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, khobar adalah hadis-hadis yang termasuk marfu, mauquf, dan maktu. Menurut fuqaha, khobar adalah mauquf, sedangkan atsar menurut hadis maktu. Atsar
Atsar secara etimologi berarti bakiyat al-sa'i, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu, berita yang disandarkan kepada sahabat dengan sebutan atsar. Atsar ada dua pendapat. Atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, dan atsar berbeda. Atsar adalah berbeda dengan hadis. Di sini ada kedudukan dan fungsi hadis. Di dalam firman Allah Ta'ala terdapat pokok-pokok yang bersifat umum bagi hukum-hukum syariat, tanpa memaparkan rincian keseluruhan dan percabangannya kecuali yang sejalan dengan pokok-pokok. Yang bersifat umum itu yang tidak pernah berubah oleh bergulirnya waktu dan tidak berkembang lantaran beragam manusia dan lingkungan dan tradisi masing-masing. Secara global, sunnah sejalan dengan Al-Quran, menjelaskan yang mubham, marinel yang mujmal, membatasi yang mutlak, menghususkan yang umum, dan menguraikan hukum-hukum dan tujuannya. Ibnu Al-Qayyid Al-Jauziyah mengatakan sunnah merupakan tambahan dari apa yang belum dijelaskan oleh Al-Quran, merupakan pensyariatan dari Nabi Muhammad SAW yang harusnya ditaati dan tidak dihalalkan mendurhakainya. Tadi itulah materi-materi tentang terminologi hadis. Jadi dari semua materi yang saya buat tersebut, dapat saya simpulkan dari pengertian hadis, sunnah, khobar, dan atsar dapat diuraikan bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya sama. Hanya saja ada sumber yang berbeda-beda. Contohnya seperti sunnah itu bersumber dari Nabi Muhammad langsung. Khobar itu bersumber tidak hanya dari Nabi Muhammad saja. Tadi itulah penjelasan terminologi hadis menurut saya. Bila ada penjelasan saya yang kurang atau salah, teman-teman boleh koreksi dengan mencari referensi lain seperti Google atau buku-buku lain. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Saya Muhammad Farhan Najis. Terima kasih telah berpartisipasi, telah menonton video ini.